Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pamela Axelsia. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Prodi Public Relation angkatan 2020 Politeknik LP3I Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu news value atau nilai-nilai berita. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa itu news value, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah berita dan apa itu berita. Nah, berita adalah fakta yang terjadi di antara masyarakat atau organisasi yang diberitakan di media massa. Nah, melalui sejarahnya, pada zaman dahulu masyarakat itu sangat menanti-nantikan berita. Karena apa? Karena zaman dahulu belum ada teknologi yang secanggih zaman sekarang. Oleh sebab itu, masyarakat zaman dulu sangat menanti-nantikan berita yang didengar oleh dari temannya atau misalkan dari rajanya, karena zaman dahulu hubungannya itu masih masyarakat dengan raja atau ketua dari masyarakat tersebut. Nah, karena perkembangan zaman dan juga perkembangan perluasan geografis, akhirnya zaman dahulu itu kan kalau berita itu dikabarkannya itu geografisnya itu masih sempit atau misalkan cuman antar desa atau antar masyarakat saja, antar kampung seperti itu. Nah, beda zaman sekarang karena teknologinya sudah berkembang, maka zaman sekarang itu geografisnya itu semakin luas. Misalkan kita mendengar berita itu di Indonesia. Nah, kita juga bisa mendengar berita di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya sebagai seorang mahasiswa PR, saya akan menjelaskan nilai-nilai berita menurut PR, yaitu memiliki beberapa nilai yang saya sadari itu ternyata sangat banyak, dan saya baru sadari bahwa ternyata nilai-nilai berita itu sangat banyak dan beragam. Yang pertama itu nilai berita itu dinilai itu dari pentingnya. Nah, berita yang penting itu sangat dinantikan masyarakat. Misalkan sekarang pentingnya vaksinasi. Nah, kenapa sih masyarakat harus mengetahui pentingnya vaksinasi? Karena masyarakat pastinya akan mengetahui, oh ternyata vaksinasi itu pentingnya bagi kita itu untuk memperkuat imun tubuh dari COVID-19. Nah, selain itu dari pentingnya juga dari pengaruh. Misalkan pengaruh berita itu terjadinya kenaikan harga BBM, misalkan seperti itu. Itu kan membawa pengaruh bagi masyarakat ya, ada yang pro dan kontra dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah aktualitas berita tersebut. Nah, berita itu dinilai aktual nggak sih? Berita itu dinilai penting nggak sih, seberapa penting berita itu di kalangan masyarakat, atau aktual itu misalkan kayak berita COVID-19 gitu. Karena berita COVID-19 itu kan selalu diberitakan di media massa, media cetak, atau media televisi yang sering kita lihat itu kan pasti aktual. Misalkan kayak peningkatan atau penurunan kasus COVID-19 hari ini gitu kan tiap harinya itu berbeda-beda seperti itu. Jadi itu yang dinamakan namanya aktualitas. Dan yang keempat itu ada yang disebut dengan ketokohan. Jadi di dalam sebuah berita itu pasti punya uh, tokoh tokoh penting, misalkan kayak artis atau misalkan kayak presiden atau misalkan tokoh-tokoh masyarakat yang lain sebagainya, itu dinilai dari ketokohannya. Dan yang selanjutnya itu dilihat atau dinilai dari konsep geografisnya, karena berita zaman sekarang dan zaman dulu itu pasti tentunya beda. Karena zaman dulu perkembangan teknologi itu belum canggih, zaman sekarang sudah canggih, akhirnya maksudnya konsep geografis itu kedekatannya. Jadi kalau misalnya ada terjadi berita di Amerika Serikat, itu pasti bisa juga terdengar sampai Indonesia. Tetapi konsep itu tidak hanya dinilai dari kedekatannya, maksudnya konsep geografis, tetapi juga bisa dinilai dari kedekatan secara eh, mm, secara kedekatan secara psikis. Misalkan ada berita yang membawakan semangat, misalkan seperti kayak
berita-berita rohani misalkan pada pagi hari, misalkan kayak atau berita-berita seperti contohnya kayak Pak Mario Teguh dan lain sebagainya, itu berarti berita yang dilakukan atau berita yang membawa dampak eh, apa pendekatan secara eh, psikis gitu terhadap pemberi berita dan juga terhadap apa audiens kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak. Nah, berita itu pasti ada dampaknya dong kepada masyarakat gitu. Misalkan kayak berita gempa bumi atau misalkan kayak berita banjir atau misalkan apapun dan lain sebagainya. Nah, itu pasti kan membawa dampak. Nah, yang kelima itu adalah konflik. Bukan yang kelima ya, tetapi yang selanjutnya, maaf. Itu adalah konflik. Jadi berita itu pasti punya nilai atau punya sisi konfliknya. Misalkan kayak berita peperangan antara Palestina dengan Israel, itu konflik. Dan yang selanjutnya itu adalah berita tentang human interest, maksudnya tentang rasa respect terhadap manusia, sesama manusia. Misalkan ada terjadi gempa di kota A. Nah, masyarakat di kota B itu saling membantu, saling memberi donasi kepada korban bencana yang ada di kota A. Itu yang namanya human interest dan lain sebagainya. Nah, ternyata nilai-nilai berita itu sangat banyak, guys. Jadi, ini adalah penjelasan dari saya mengenai nilai-nilai berita, mengenai apa itu berita dengan singkat. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.